Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami Salman Al-Farizi, terus Rosikhuna Fikri As-Safari, dan Kingin Permadi akan menjelaskan mengenai cara mencari energi Fermi dan temperatur Debye dari kapasitas panas model Debye. Seperti itu. Outline yang akan kami jelaskan adalah yang pertama itu kapasitas panas itu sendiri apa. Kemudian kita akan berfokus pada kapasitas panas model Debye-nya itu sendiri, dan kemudian kita akan berangkat untuk mencari energi Fermi dan temperatur Debye. Seperti itu. Kita langsung saja ke kapasitas panas. Nah, kapasitas panas itu sendiri adalah suatu cara untuk menggambarkan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat atau partikel sebesar jumlah tertentu. Seperti itu. Nah, untuk menjelaskan fenomena kapasitas panas, ada beberapa model. Yang pertama itu model Debye, yang kedua itu model Einstein, dan yang ketiga itu model Dulong Petit. Nah, ketiganya itu dibagi berdasarkan temperatur dari si sistemnya itu sendiri. Yang pertama itu akan berfokus kepada kapasitas panas model Debye. Kita lanjut. Nah, ini kapasitas panas model Debye itu sendiri memiliki formulasi seperti ini. Nah, kalau kita mengambil temperaturnya itu jauh lebih besar daripada temperatur Debye, maka kapasitas panasnya akan memiliki persamaan seperti kapasitas panas Dulong Petit. Artinya dia tidak bergantung terhadap temperatur. Seperti itu. Jadi itu seperti umum-umumnya. Jadi si kapasitasnya itu memiliki nilai konstan. Kalau kita misalkan mengambil temperatur itu jauh lebih kecil daripada temperatur Debye, maka kapasitas panasnya memiliki persamaan seperti ini. Nah, untuk mencari energi Fermi dan temperatur Debye, kita hanya menggunakan temperatur yang jauh lebih kecil daripada temperatur Debye. Seperti itu. Nah, kita menggunakan pendekatan ini dari suatu grafik yang ada, dari suatu grafik kapasitas panas yang ada. Seperti itu. Nah, dengan gamanya itu ini dan A-nya itu ini. Seperti itu. Nah, untuk mencari kapasitas panasnya itu sendiri, temperaturnya itu sendiri, kita menggunakan pendekatan regresi seperti itu. Jadi kita memiliki model kapasitas panas, kita memiliki grafik model kapasitas panas. Saya ambil contoh di sini adalah kapasitas panas untuk aluminium. Jadi seperti ini. Pertama-tama kita akan mencari titik dari si grafiknya itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita ambil di sini titiknya 41, maka di sini 40 nih, sumbu X-nya 40, sumbu Y-nya 154. Ini tuh bisa didapat dari kita melihat di titik bawah ini, seperti itu. Jadi koordinat menurut pikselnya itu untuk titik ini adalah 41 dan 154 seperti itu. Jadi nanti kita tulis di sininya berapanya seperti itu. Kemudian kita konversi nih untuk ke temperatur sesungguhnya seperti itu. Caranya adalah kita cari dulu di sini si temperaturnya, sumbu originnya berapa di titik 0,0 seperti itu. Kalau misalkan di sini kita ambil 37 untuk X dan 154 untuk Y. Jadi kalau untuk mengkonversi temperatur, kita A2 itu, jadi sumbu X-nya itu menurut piksel dikurangi dengan sumbu originnya dibagi dengan sumbu yang kita ambil titik terjauhnya, pembandingnya, kayak semacam pengkonversinya. Kalau di sini saya ambil 900, titik 900 itu memiliki koordinat 249 di 155. Jadi nanti 249 dikurangi sumbu originnya 0,0 itu sendiri. Jadi dikali 900. Ini untuk mencari konversi yang bagian temperatur. Untuk yang bagian kapasitas panas itu sama saja konsepnya seperti itu. Nah, di sini saya akan mengkuadratkan temperatur dan saya akan membagi kapasitas panas dengan temperatur. Gunanya untuk apa? Sesuai dengan model yang tadi. Nah, kalau misalkan kita bagi si CV-nya itu dengan T, maka dia akan memiliki persamaan kuadratik. Nah, kalau misalkan saya ambil si sumbu X itu T kuadrat, maka nanti dia akan memiliki persamaan linear saja. Jadi kita bisa menggunakan nanti regresi linear untuk mencari nilai gamma dan A-nya. Kita kembali ke
si Excelnya. Kalau kita lihat Excel, kita akan ngeplot. Nah, seperti yang tadi saya bilang, jadi kalau si kapasitas panasnya itu sendiri, kita ambil jauh dari temperaturnya jauh dari temperatur Debye seperti itu. Jadi kita ambil 5 data saja. Ini, terus kita plot grafiknya. Kita plot grafiknya. Nah, kemudian kita ambil gradiennya, kita cari persamaannya dengan add trend line, terus add trend line, terus habis itu kita display E-nya dan display R-nya, maka kita akan mendapatkan persamaan seperti ini. Nah, nilai si gradien itu menunjukkan nilai A, dan nilai si konstantanya itu menunjukkan nilai gamanya itu sendiri. Maka kita udah bisa mendapatkan energi Fermi dan temperatur Debye itu sendiri. Caranya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita punya nih, kan kita memiliki formulasi yang seperti ditunjukkan pada PowerPoint tadi, yang gamanya ini dan lain sebagainya. Jadi nanti energi Ferminya adalah 3Pi kuadrat N Kb kuadrat dibagi 5 gamma seperti itu. Sedangkan untuk temperatur Debye-nya itu sendiri 9Pi kuadrat N Kb dibagi 15A, kemudian diakarkan dikalikan dengan pangkat sepertiga seperti itu. Kita kembali lagi ke Excelnya. Nah, kita kembali lagi ke Excelnya. Jadi nanti untuk mencari energi Ferminya, kita seperti yang tadi saya bilang, dikali 3 dikalikan Pi kuadrat dibagi dengan dikalikan dengan N itu jumlah partikelnya itu kita dapatkan dari referensi di internet. Kalau untuk AL itu 1,81 kali E pangkat 10 pangkat kali E kali 10 pangkat 24 seperti itu. Jadi nanti teman-teman kalikan dengan N-nya, kemudian dikalikan lagi dengan Kb kuadrat, nilai Kb-nya itu adalah ini, seperti itu. Terus dibagi 5 dikali dengan si nilai konstanta dari persamaan yang dari grafik yang kita dapat, seperti itu. Itu menunjukkan nilai si gamanya itu sendiri. Jadi kita dapat nanti nilai energi Ferminya, ini satuannya Joule, soalnya kita pakainya satuan internasional semua, dan kita konversi nih ke satuan elektron volt. Kita konversi satuan elektron volt cukup dengan membagi energi Fermi satuan Joule dibagi dengan elektron, nilai elektronnya itu sendiri, muatannya. Jadi nanti teman-teman mendapatkan energi Fermi untuk satuan elektron volt. Nah, kita kemudian bandingkan nih dengan energi Fermi menurut referensi. Ternyata kalau untuk referensi dia akan mendapatkan nilai referensi 11 elektron volt. Sedangkan untuk eksperimen itu 7,8, itu masih dalam rentang yang tidak terlalu jauh. Kemudian untuk mencari temperatur Debye, konsepnya sama. Jadi yang rumusnya itu yang tadi 9Pi kuadrat N dikalikan dengan K, terus dibagi 15, kalikan dengan A-nya, kemudian dipangkatkan dengan sepertiga, maka teman-teman akan mendapatkan nilai temperatur Debye secara eksperimen dengan nilai 366. Maka nanti kita bandingkan nih dengan temperatur Debye referensi ternyata 428, itu masih tidak terlalu jauh. Jadi metode ini tuh kalau misalkan untuk mencari nilai energi Fermi dan temperatur Debye, metode ini cukup relevan untuk digunakan seperti itu. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.